Mas Arif, sebentar. Mas Arif. Burung panggung. Yang ini aja yang tadi. Oh beda. Oh beda. Oh untuk minum ya? Oh, untuk minum itu ya di 12. Itu untuk minum kesehatan. Bukan. Ya. Mas Arif mendampingi Pak Yanto. Dicari Pak Yanto. Sudah kumpul belum? Sudah ya. Pak Yanto di sana. Oke. Oke, siap. Pak Yanto. Pak ini saya buat biosaka biasanya paling senang pakai pace. Aroma pace tikus sudah suka. Tidak hanya tikus. Pak ini jatuh. Tadi jatuh tadi ini empuk banget. Secara penampilan menarik tak? Tapi ada yang deket nggak? Jadi banyak hewan itu tidak suka dengan aromanya pace. Padahal ini tidak racun loh. Kita makan kan nggak mati, ini jamu ya. Iya. Gitu? Tapi tidak ada yang suka hewan, bahkan sampai lalat buah itu tidak ada yang suka. Kayaknya bukan karena baunya, sebenarnya baunya seger loh pace itu. Ya seger kayak manis atau bagaimana? Tapi mungkin ada gelombang tertentu, spektrum tertentu yang tidak menarik amat. Nah pace ini sering jadi andalan, rangit tang siji biasanya tak kasih. Ini yang vegetatif ya. Nanti yang untuk mengusir beda lagi. Tapi biasanya dengan ada satu atau dua ini aja, itu sudah nanti dampaknya sudah bagus. Ini ngomong buat biosaka, nek harus dikasih pace. Itu aromanya pace ini pak. Jadi nanti aroma mengusir. Harus yang sudah matang. Terus, wah ini 5-10 tahun enggak ada luar sana. Ada yang bagus lagi, sebenarnya delingo. Delingo. Oh. Nah, delingo itu nek dipakai di sini, itu kuku, belalang, meren kayak tidak mau lagi. Serius. Tapi kan delingo agak sulit. Iya. Nah, Rimpangnya banyak sih. Rimpangnya Daunnya ya Pak? daunnya aja. Jadi kita jangan ngomong rimpangnya. Wong rimpang itu sebenarnya produksi dari fotosintesis daunnya gitu dong. Iya. Bukan kulitnya tadi ya. Tempatku banyak. Nah, Tapi kalau untuk peternakan delingo gimana? Tidak apa-apa, kan bukan racun. Itu kan malah kadang diinumkan ke itu kan iya, ternak. iya. Nah, ternak. terus ini Pak, Peternak bener berarti. biosaka itu digeng begini ya. Kan ngasih delingo, Terus, sing apik lek ini rapat semua delingo. Apa nih? Ini digeng. Sing Terus ini cuma setiap dipijat. bikin biosaka. Satu kali pijat, Kan satu kali aduk. selain Nah, daerah ini ditebelkan, pace, tidak boleh. delingo kan pakai pace. Satu kali penyengat, satu kali aduk. Terus aduannya berputar optimal loh ya. No, itu sampai terjadi putaran ya. Nah, ini terus satu puterannya dari kanan ke kiri. Kenapa? Kok tawaf? Yang lain-lain? Sabut. Emang agama lain enggak? Nah, ternyata bukan hanya tawaf loh Pak. Ternyata umat yang mengelilingi Borobudur itu juga sama. Ternyata di Bali mereka mengelilingi pura itu juga berlawanan jarum jam. Jadi AJPT tawaf loh. Ternyata mereka juga sama. Terus bukan hanya itu, semua hampir tanaman merambat. Ayo, muternya kemana? Kiri. Nggak bisa sembarangan toh? Iya. Muternya berlawanan jarum. Kayaknya kecuali yang beracun. Nah, kacang panjang itu salah muter jangan paksa. Patah. Nek bisa merambat ke atas, kok moro-moro ucul kabeh. Itu minimal berapa jenis Pak? Minimal 5 jenis, jumlahnya 1 genggam. Tidak perlu ditimbang. Terus jumlah antar jenisnya tidak perlu dihitung. Pokoknya adalah ada satu yang bagus, yaitu yang diambil. Yo ini loh Pak, kayak Indonesian Idol ngono lho. Delalah desa kuwi gor siji sing ayu, yo jadi pasane liyane ya. Ini no toleransi, Pak. Kalau rumputnya kena insek bisa. Enggak boleh. Jadi gini, nek bisa cari yang sehat. Terus kena insek juga enggak apa-apa sebenarnya.
Tapi nek bisa yang steril kan jauh lebih bagus. Sekarang kan ada, Pak. Jadi ini nih gini aja. Jadi nggak dihancurkan saat tenaga nih. Nah, perasaannya itu yo perasaan begini nih Pak. Jadi kira-kira bahannya ora hancur. Nah, tapi ada trik yang saya lakukan. Ini 20 menit itu nek orang terbiasa lama apa enggak? Lama. Nah, sambil ngobrol cepet. Tapi nek dhewe Pak 20 menit kuwi koyo udah. Pokoknya disama baju bojone barang ya. Nah, Dikirim pakai wirid. jadi saya memunculkan satu metode dari sebuah rangkaian peristiwa yang saya alami setiap pelatihan biosaka. Nek rame Pak, saya pernah kejadian 2 menit sekali tekon. Wis dadi rong. 20 menit Pak, 2 menit nek tekon meneh. Belum puas, Pak. Ya? Nah artinya 20 menit itu lama sekali bagi mereka yang tidak terbiasa. Gitu? Nah, terus saya ada strateginya. Boleh kok gawe biosaka sambil zikir. Gitu? Boleh kok buat biosaka sambil sholawatan. Jadi kan naik motor sambil sholawatan boleh enggak? Boleh. Naik motor sambil menghayal boleh enggak? Boleh. Jangan sama sing lah. Oh, main HP. Menghayal sithik-sithik wae lah. Dalam bapak sing karo cewek ayu gitu. Nah, menghayal sithik-sithik. Jajal ngono misale. Bebas, tidak ada masalah. Terus gini Pak, itu semua ketika kita menghayal bertasbih sambil naik motor atau zikir sambil naik motor, apa bayang ini tanduran? Kira-kira klenik apa ora? Lah ngomong nek biosaka kok dadi klenik. Kan aneh toh? Nah, ya bebas. Jadi sing penting tenggelam. Nek saya biasanya minimal 5 liter. Minimal 5 liter. Biasanya saya untuk latihan 5 liter wis bagus lah. Kan grup. Enggak apa-apa ini bebas kok. Boleh nekennya bergeser gitu enggak apa-apa. Mencet kafe atau tangannya dua-duanya, Pak? Dua-duanya mencet. Tapi satu mempertahankan posisi, nanti pas mencet dua-duanya sudah. Nah, putarannya penuh. Nah, terus ini posisi bahan di pinggir ya. Biar putarannya sempurna. Diputar enggak, Pak? Enggak usah. Diputar juga boleh. Hanya ditekan. Hanya ditekan saja. Ini tidak menghancurkan bahan. Yang mau kita ambil sebenarnya apa toh? Tidak. Yang kita ambil itu sebenarnya hanya lapisan kulitnya paling luar. Pak, kita nek nanam, kena panas biasa layu gak? Ya toh? Berarti tandurannya TV tidak tahan panas gak? Terus rumput ketika panas terik banget, kadang-kadang terlihat tanaman yang tidak layu sama sekali. Ada. Berarti mampu bertahan panas. Iya. Itulah bahannya biosaka. Jadi buat biosaka itu nyari bahannya nek bisa pada saat panas terik. Iya, betul. Sing tahan, sing apik, ra dipangan omo. Lah kuwi bahane biosaka. Terus ono uwe suket rumput liar tumbuh ning tembok, pakis misal. Nggih. Tembok subur enggak? Enggak. Pakisnya subur enggak? Menurut pakis tembok ini subur enggak? Nah, iya, Bu. Tapi menurut ilmiah, Rotatis, Pak. nah, Bang ngomong, tapi bukan ngomong tentang unsur hara, berarti kita berpikir sebenarnya apa yang dimiliki pakis kok mampu tumbuh subur di tempat itu. Iya. Nah, asumsi saya itu kemungkinan ada di kemampuan adaptasi bagaimana mereka mampu menyerap bahasanya karbon lebih banyak misalnya, CO lebih banyak untuk berfotosintesis menjadi karbo untuk diturunkan menjadi unsur lain untuk kebutuhan pertumbuhan dia misal. Nah itu yang saya pikir kemampuan itu ada di lapisan kulit paling luar. Adaptasi kan kita pakai kulit toh. Kena panas kerasa panas, kena dingin kerasa dingin kulit toh. Iya. Tapi tanaman kena panas ya ora minggir. Kena dingin udan ya ora ngiyep gitu toh, Pak. Artinya kulit dia itu paling kuat, Pak. Hewan saja yang duwe wulu kandel bisa ngiyup. Tanaman ini, Pak, tidak ngiyup, tidak berubah warna.
Artinya lapisan pelindungnya hebat enggak? Yang mau tak ambil itunya Pak. Sebenarnya. Ibaratnya skincare kuwi larang mbok murah ya toh. Nek nganggone oke rusak ora? Bisa. Wis. Ya ora mer glowing Pak. Kulitnya tipis moro-moro glowing malah babak. Malah kebakar Pak gitu loh. Jadi skincare itu dingin, tapi nek penggunaannya over bisa kebakar kulitnya. Anggap saja gitu. Makanya penggunaan Biosaka ini hanya sedikit sekali. Sak tangki namung 40 mili Pak niki. 1 hektar namung orang tangki. Semua tanaman atau beda-beda? Semua tanaman begitu kalau bisa. Termasuk palawija. Termasuk palawija. Nanam cabai 3.000 batang itu sak tangki cukup. Iya. Nek ada angin, kadang-kadang itu 5.000 batang satu tangki cukup. Lebih menyenangkan. Mm-mm. Sore Pak, anginnya besar. Harus embun. Lo kok keur embun apa ya marem? Sebenarnya konsep embun ini ada di Al-Baqarah 265. Apabila tidak terjadi hujan lebat, maka embun pun memadai. Nah, tapi ada riwayat lain, hujan itu membuat subur, embun itu memadai. Kok dikirimkan kabut di tengah malam yang sangat gelap, tiba-tiba tanamannya seolah-olah terbakar. Sama-sama air loh Pak. Pedut niku kan padha wae embun to. Embun sing kandel to. Kabut peteng ya, pedut. Kok tandurane iso-iso mara-mara londot Pak. Sering kan sayuran? Sering. Nek enggak segera dicuci. Nah, sama-sama air. Air hujan bagus, embun memadai, kok kabut merusak. Nah, itu saya ambil yang paling irit, enggak mungkin nyemprot klomo. Nek klomo biasa kan bagus Pak, tapi nek saya kan nyemprot klomo 30 tangki, sanggup ora? Saya ambil yang paling gampang, embun dibantu angin. Embun itu nek parkir motor malam, ndak kelihatan jatuhnya, moro-moro jok motor basah. Itu embun Pak. Jadi ndak usah nek ora klomo ora marah. Nek klomo embun kuwi kebakar. Ini nek nyemprotnya terlalu basah, nek nanggung kaya embun, kaya pedut malah kebakar. Tapi nyemprotnya klomo sekalian malah enggak. Ini fungsinya juga insek. Jadi ini fungsinya kita ambil dari tanaman yang sama sekali tidak disentuh hama Pak. Ayo, Jangankan digigit, hama nempel saja itu sudah nggak dipakai. Fungsinya sebenarnya bukan untuk insek, fungsinya menghasilkan gelombang tanaman kita yang kira-kira gelombangnya tidak mengundang hama. Jadi gelombang tanaman ini nanti kita semprotkan embun ke padi. Kita asumsikan ini nempel di lapisan kulit paling luar. Terus gelombangnya akan diproduksi sama, sehingga ini mampu mengadaptasi padi dengan rumput, mampu mengantisipasi hama tidak datang. Ini salah bahan sedikit bahaya ini. Bahannya harus pakai untuk semua atau sama? Boleh daun. Misalnya daun sirsat atau daun kelor, tapi sudah kita indikasi daunnya sirsat mulus banget, sawit itu memang tidak ada hama, itu boleh. Daun sawit. Sawit ya, biasanya di sirsa kan ada kutu-kutu. Daun suruh boleh, tapi kadang di bawah suruh itu banyak semut. Iya, banyak semut. Nah, makanya saya rekomendasi rumput pengamatan yang mudah, adaptasinya paling kuat. Karena rumput gak saya yang nanam toh. Jadi yang tak ambil itu sebenarnya kemampuan komunikasi adaptasinya itu. Odot itu tidak bagus. Odot itu sebagus apapun jangan tidak ingkup berontok Pak. Kuning lah, ireng lah. Teki itu kadang bagus. Nek didapat walang, dimakan walang sedikit ya tinggal. Iya. Begini prosesnya itu. Warnanya bebas, tidak harus sama. Ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang berkayak minyak goreng bening begitu tapi berkilau. Bisa berubah, bisa tetap, bisa seperti minyak goreng, kayak encer tapi berkilau dia. Jadi kalau disimpan lama dibuat dan
kecuali dia berubah menjadi seolah-olah air baru. Ketika menjadi air itu kadaluarsa, tapi sebelum menjadi air itu fungsinya bagus. Ya, kadang kayak gini ada yang bau, biasanya bau itu bahannya hancur total. Oh jadi, tapi biasanya ada terjadi aktivasi mikroba sehingga bau. Makanya dibuka kadang. Tapi ada juga yang berbau karena bahannya. Ya, Misalnya ini buat baunya nggak enak, pakai bunga kayak ayam itu, ya. aromanya jadi tidak enak. Kalau sudah jadi dalam botol sering dibuka atau didiam Pak? Biasa saja Pak. Ini ditutup nggak keluar gas. Ini yang di botol ini, buatan siapa? Boleh diangkat. Ini biasanya bagus. Iya, ini yang buat siapa tadi? Yang apa panen? Dagelan tadi. Yang Ponorogo. Oh, Ponorogo tadi loh ini. Bagus ini Pak. Ini bagus, dia kental. Oh ya kental toh? Iya. Ini dibuka coba, dipegang. Itu tidak kental sama sekali. Dicek di tangan. Cuma coba. Enggak dicek kalau tangan di Celup. coba. Lah, Saya encer. Ini biasa ini. Tapi nek dilihat dari jauh koyo kental, koyo ngilap gitu ya. Baunya bauan nih. Nek bau tergantung bahan. Kayak ayam. Kalau mau kayak itu Oh, kemungkinan angin, itu bahannya hancur. Oh, hancur ya? Bisa jadi. apa namanya? Kami jaring. Biasanya bahannya hancur kurangan ya, kurang sempurna ya. Biasanya tidak bertahan lama. Meskipun bagus, biasanya tidak nyampe setahun wis jadi air. Tapi misalnya langsung disemprot ini ya enggak apa-apa. Bisa tidak apa-apa. Selama belum jadi air itu fungsinya aman. Kalau jadi air itu terlihat Ini- dari itu ya endapannya. Ini kenapa warnanya tidak gelap? Ini apa? Permasalahannya cuma satu. Ini nyarinya kemarin nggak pernah terik. Ini iya toh? Siapa yang nyari kemarin? Mendung toh? Iya. Jadi kalau mau ini warnanya gelap, bagus, itu pas panas terik. Kenapa? Kandungan atsirinya, kandungan fitokimianya, bahan kimia dari tanaman itu lagi di puncak, Pak. Oh. Karena adaptasi toh, nah adaptasi kan berarti dia produksi bahan kimia untuk mempertahankan dia terhadap cuaca. Terus kadar airnya rendah. Yang kita cari antara jam berapa itu Pak? Oh, ya ini panas terik beginilah. Kira paling cepatnya jam 10, lambat-lambatnya jam 3. Itu lagi bagus-bagusnya, Pak. Nanti warnanya bisa gelap, bisa pekat gitu. Nah, ini enggak bakal pekat meskipun kental dah. Tapi ini enggak akan bisa sampai gelap. Meskipun saya yang buat. Bahan yang kita dapat misalnya itu Pak baru dibuat bisa lagi paling Enggak lama apa-apa. lama Yang penting tidak busuk dan tidak kering. Kalau hanya layu aman. nah, berarti kebiasaannya 2-3 hari lah ya. Kena di kulkas, dimasukin plastik 5 hari masih aman. Oh iya. Pak, itu rumputnya kalau aku mau membuat itu kan tak cuci dulu. Itu sebenarnya gimana, Pak? Kalau untuk tidak diminum tidak perlu dicuci. Kalau mau diminum apa boleh diminum? Yo, Iya, pada enggak loh. minum. Sebenarnya gini aja sih. Pada suka Menurut Mbah, ya dah, leluhur, kabeh sing dipangan kewan kewane ra mati. Selama jenengan bukan ngambil yang jenuh, tuba, gadung, kayaknya enggak apa-apa lah Pak. Tapi yo jangan pakai air mentah. Nah maksudnya itu kalau Oh, mau iya. minum ya pakai air mineral. Pakai air mateng. Iya. Terus bahannya dicuci dulu. Oke. Dulu kan sebelum orang parut nggawe jamu ya dibebek toh. Oke. Itu kayaknya enggak ada masalah. Soalnya saya juga minum. Iya. Saya juga kadang banyak petani yang suka itu minta diminum, makanya saya buatnya itu pasti pakai air yang Kebanyakan ada. katanya gosong. Katanya seger di badan kayak gitu. Ya, gini aja loh, Pak. Sederhananya, kita itu butuh energi apa butuh makanan? Energi. Energi yang terkandung di dalam makanan itu toh? Iya. Kita pernah menyadari nggak semua hewan yang makan rumput
lahir dalam hitungan jam wis bisa jalan lari, Pak. Logikanya gajah karo kucing melayune dhisik ndi? Nek secara logika kudune dhisik kucing tau. Kok duluan gajah yang jalan? Loh, untuk menopang tubuh gajah yang besar itu dibutuhkan energi enggak? Iya. Energi yang besar itu gajah mangan apa? Gajah yang sebesar itu, tulang segede itu enggak pernah makan kalsium. Saya mau tanya ke jenengan, pernah enggak nyebar kalsium ke lahan? Ada yang nyebar kalsium ke lahan? Kapur, dolomit? Ya, Sering. kalau di horti. Kenapa harus dilakukan itu? pH katanya untuk menetralkan pH. Iya, besok jadi batu. Besok jadi batu lagi tanahnya. Loh, ibu-ibu nih gawe rempeyek, gawe peyek tempe dan macam-macam. Untuk renyah cuma dikasih apa? Rendeman air kapur. Berapa banyak? Kapur. Sedikit 1 sendok. 1 sendok untuk 1 baskom adonan. Iya. Kebuka 5 menit, 10 menit, 15 menit, masuk angin nggak? Artinya apa yang terjadi di tanah kita nek disawur karo kapur wis beres. Loh, sak baskom adonan peyek itu nanti wis nggak masuk angin nih. Renyah ya. Gedingannya kemarin udah tak bawang merah. Aduh. Makanya terus gini yang terjadi akhirnya setiap tanam olah lahan. Kenapa? Campur telek pitik kayak tletong, berpanen cabai entek, tanahnya wis atos. Alasannya apa? Kan nutrisinya wis entek disedot karo cabai. Iya, gitu Gitu kan? Pak alasannya. Ya enggak. Salahnya jangan kasih kapur batu. Oh, Ini kapur nggak? udah tak sebar sore. Aduh. Ini nih tembok ini semen semua kapur. Kapur. nggak? Kapur. Kaya apa atasnya, Pak? Pasir yang pro kaya ngono dadi lanjut dengan sawur nih. Kalau balap. Yang jelas sekam bakar. Pak. aku sekam bakar. Aku merang Iya. kandang ayam Iya. yang enggak ada masalah tapi kan sebenarnya tidak dibutuhkan banyak. Iya. Aku kan beda dengan kapur ya. Tapi itu kandungannya apa? Itu hanya pakai paling menetralkan, menyimpan air gitu, kapur, sama silika. Kebanyakan ya nggak motor. Kebutuhannya sedikit sekali. Sebenarnya yang rata-rata kapur, sebenarnya disemprot biosaka saja nanti. Nek asam-asaman padi boleh, Pak. Untuk pembenahan tanah biasanya. Ya, anggap saja begitu. N1 sama Ini bagus kok. Nah, supaya begini ya. Yang mau saya sampaikan sebenarnya yang mau diambil adalah ininya loh. Daunnya utuh, hijaunya utuh. Yang hilang adalah lapisan kulit yang paling luar. Jadi biosaka itu ngambil ini. Enggak saringan kayak itu ya, Pak. Nah, kulitnya yang paling luar ini yang kita ambil. Makanya biosaka di lab kayak apapun, ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa disimpulkan pupuk. Sampai kapanpun ini bukan selulosannya. Makanya penelitian ngomong biosaka bukan pupuk. Lah, siapa sih ngomong pupuk? Saya juga nggak pernah ngomong biosaka pupuk gitu tau. Tapi nek petani ngomong kabeh sing disemprot tandurane api, mbok fungisida pun diomong pupuk. Iya. Pupuk apa Amistar? Iya. Serah petani gitu tau. Iya. Kan saya selalu nek ngomong bahasa itu saya mencatat petani. Menurut petani, kabeh sing disemproti tanaman bagus jenenge pupuk gitu tau. Iya. Tapi nek begini mau diuji lab kaya apapun ya NPK segala macamnya nggak mungkin ada. Ada pun sangat sedikit Saringan sekali. pace yang muncul. Hah? Kalau udah julep cuma saringan pace yang muncul. Makanya ketika diuji lab yang terdata apa? Fitokimia. Ini bukan pupuk, iya. Ada alkaloid, ada flavonoid, ada yang lain-lain, dan itulah pertahanan dari tanaman itu. Kenapa tanaman minyak kayu putih tidak disukai hama? Nah, terus hampir semua tanaman yang tidak disukai hama, tanaman pesta, mengkilap enggak?
Mengkilap itu berarti lebih kurang pelindungnya di luar toh? Luar. Iya. Ada minyaknya, seolah-olah asirinya. Itu letaknya di mana? Itulah yang saya lepaskan, Mbak. Makanya isinya fitokimia. Inilah yang kita semprotkan. Nah, fitokimia dari mana? Dari berbagai macam bahan yang tadi kita pakai untuk bahan biosaka. Dari berbagai macam bahan yang dalam posisi hama tidak menyerang. Jadi ini besok bisa nggak dipakai ini. Kalau ini digigit hama, sekarang nggak digigit hama, boleh dipakai begitu. Jadi salahnya biosaka komposisinya menurut akademisi tidak bisa tetap, padahal SOP-nya tetap. Yang penting kan SOP sebenarnya, bukan ya wis toh, ada cara, ada yang berdasarkan komposisi, ada yang berdasarkan SOP. Kalau saya berdasarkan SOP ditimbang berdasarkan fase pengamatan. Itu ilmiah sebenarnya, tapi kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Itu kan menurut saya. Jadi dalam fase tertentu hama tidak menyukai tanaman tertentu, itu yang saya ambil. Kalau mencari tanaman yang harus sama, yang tidak disukai hama, walah nunggu prosesnya lama sekali. Tapi tanaman pestisida sekalipun, mindi, sirsat, yang lain ya, kayak mimba, itu ada waktunya dia juga diserang hama toh? Iya. Di saat itu nggak bisa jadi pestisida. Kenapa? Tanaman yang kita semprot racun sekarang, begitu racunnya melemah, hama juga datang nggak? Anggap saja ketika tanaman pesnap hama datang, racunnya melemah, itu fase hama datang. Ketika itu berarti pestisidanya tidak berfungsi. Apa? Kadarnya rendah. Hama saja makan. Tapi ada yang dipaksakan oleh petani karena penyuluh atau petugas tidak menyampaikan. Sirsat bisa jadi pestisida. Petani ngambil sirsat yang lagi diserang kutu kebul. Iya. Jadi diproses, disemprotkan ke cabai yang diserang kutu kebul, tambah dadi yang disalahnya penyuluh ngapusi, gitu toh. Nah, ada rambu-rambunya tanaman pestisida yang sedang tidak diserang hama itu jadi bahan yang bagus. Tapi pestisida sekalipun kalau diserang hama jangan sekali-kali itu dipakai. Clear ya? Biasanya begitu ya. Ternyata apapun tanaman, apapun jenisnya, kalau dia sedang dalam fase tidak disukai hama, itu menunjukkan bahwa dia sedang menghasilkan sinyal yang hama tidak datang, dia tidak mengundang. Itu toh. Jadi hama itu tidak menyerang, hama itu diundang. Seperti bunga, itu bukan lebah datang, tapi lebah itu diundang oleh apa? Sinyal. Jadi bukan lalat datang ke bangkai, tapi bangkai ini yang mengundang lalat. Ada sinyal yang ditangkap oleh sayap. Semua serangga punya sayap. Orang walang sangit semua pakai sayap ya. Kalau nggak lewat sayap, lewat antenanya, dia nangkap sinyal. Terus dia datang. Kalau enak, dia bisa mengaktifkan satu gelombang yang mengundang teman-teman yang lainnya. Jadi disemprot insek sekalipun berkali-kali mereng, nek gelombang dari padi itu tidak dirubah, saya ingin disemprot isu-isu keserangan nek. Wih, ini jadi-jadian nih, gitu toh Pak. Selama itu pesta undangannya masih GPS-nya aktif, mati pun datang lagi Pak. Undangannya saya urip pestanya cek aman. Itu yang terjadi. Nah ini ilmunya beda. Jadi organik, tapi ini tidak sama. Ini organik bukan NPK, ini organik ambil fitokimia. Tapi ini kimia organik. Itu ya. Nah nek pupuk tadi itu suket kuapet direndam. Ketika ini lumat, sari padinya keluar kayak teh, lah itu dari pupuk. Itu sudah tahu uji coba, jenengan nggak usah ragu. Di musim tertentu itu suka ada serangan keong banyak kan itu ada. Ya yang itu jangan dipakai. Kan rumput banyak sekali. Bukan, maksudnya pertanyaannya mengendalikannya dia. Karena di musim-musim tertentu itu pernah keong banyak. Jadi gini Pak, ketika di pinggir pojokan tulaan ada kolam, ketika disat, keong larinya kemana? Ke tempat yang ada air. Wes ini kotaan ini bisa untuk pengendalian keong juga. Pasti dari mana-mana larinya ke situ. Ya lah, tinggal jenengan ambil. Nenda di kolam itu nanti kayak papan, ngendok ning kono papane karek dibuat. Iya.
Jadi ini fungsinya bukan hanya untuk pabrik pupuk, tapi ini juga airnya bisa untuk pengendali keong. Pasti dia akan mencari di mana ada kolam air yang lebih banyak. Ketika disurutkan sehari saja, Pak, pas banyak keong, dikeringkan sehari saja. Wis melayune ning kolam kuwi kabeh, Pak. Kolam pabrik pupuk tadi. Segampang itu sebenarnya. Nah, Itu sembarang. jadi nih sumber protein itu bisa ayam, bisa sapi, bisa keong, bisa ikan, segala macam itu sumber protein. Tapi nek vitamin A, B, C. Nah ini ibaratnya vitaminnya. Nah ini vitamin sih nggak bisa masa iyo Arab nggak masukkan vitamin dari jeruk busuk kan nggak bisa, Pak. Jadi jeruk yang bagus dong kalau kita mau vitamin. Jeruk busuk itu tetap kandung vitamin C nggak? Tetap vitamin C. Tapi mentolo ora, ada kontaminasi atau tidak, gitu loh. Nah ini sebagai elisitor sinyal, kita anggap adalah sinyal yang paling tidak disukai oleh yang lain, tapi ini akan membawa dampak baik pada tubuh tanaman budidaya kita. Itu biosaka itu. Jadi biosaka bukan pupuk, tapi kalau pupuk semua rumput bisa jadi pupuk. Kalau biosaka, semua rumput tidak bisa jadi biosaka, tapi biosaka bisa pakai rumput apa saja dalam fase yang paripurna. Itu bedanya. Jadi ini udah jelas ya pembedanya antara biosaka, pupuk, dan N1. Nah N1 kita bergeser. Ya siap. Kemungkinan. Ya sing daunnya rada panjang-panjang, rada nduri. Oh iya, biasanya bisa dipakai kan kita istilahnya daunnya bisa, itu bisa untuk obat ular karena pahit banget. yang tadinya kalau dibelah bermotif Yo, gampang pecah juga nih salah nyingso, iya benar. Terus pule, daun pule itu juga bisa bagus. Pule itu kan pahit minta ampun. Daun pule tidak disentuh hama toh? Ono toh? Daun pule itu dipangan ular atau daun pule dipangan walang? Ini enggak ono, Pak. Daun pule itu bagus juga. Pahitnya minta ampun. Itu juga obat DBD bisa. Kecubung itu. Kecubung boleh, tinggal aja mabuk dhewe gitu kan. Itulah nanti Nah. disemprot kena sendiri. Kalau ini biosaka itu ya wis gini. Ini kalau ditumpah seolah-olah kayak air. Terus ini, Pak, seandainya biosaka, ini kan bagus nih. Kita buat sekarang, besok buat lagi. Kalau memang sudah dinyatakan jadi, biosaka itu bisa dicampur sama yang udah jadi di hari sebelumnya. Cuman ketika buat biosaka nggak boleh gantian orangnya. Ini buat banyak orang nih. Itu semua kalau udah jadi bisa dicampur jadi satu. Tapi waktu saat membuat tidak boleh bareng-bareng. Gitu. Jangan tanya kenapa itu susah jawabannya. Hah? Kalau itu tanya kenapa. Aku kira hasilnya nggak boleh dicampur. Bisa. Oh. Jadi kalau proses Biasanya boleh dicampur. ya, nek ngomong labor bahan kimia itu ngudek harus dengan sendok Metodenya beda kalau orang itu. dalam waktu 1 menit. Baru 30 detik diangkat sendoknya diganti sendok. Itu hasil reaksinya beda. A plus B plus C. Kita harapkan jadi ABC, nanti bisa AB plus C atau A plus BC atau B plus AC, gitu bisa. Tidak sesuai dengan harapan karena ada proses yang terhenti di tengah. Jadi tuh, jantung berhenti 1 detik, stroke loh, Pak. Iya lah. Nah, Nenda ada tekanan yang terlalu tinggi, tiba-tiba semua akhir, itu ada kendala. Jadi proses itu, nah ini misalnya digabungkan begini, nah ini tidak apa-apa, nah ini begini. Terus nanti buat semua digabungkan jadi satu, nggak apa-apa, asal sudah terverifikasi. Oh ini jadi. Oh, iya. Terus yang biosaka ke tanaman itu rotasi paling cepat berapa hari sekali? Minimal 7 hari. Kalau itu padi jagung. Kalau holdi itu boleh 4-5 hari itu boleh. Tapi biasanya karena juga untuk antisipasi, gitu. Tapi nek wis sudah digantung-gantungkan parfum urin tadi yang sudah dikuatkan aromanya dengan alkohol tadi, kayaknya seminggu sekali aman. Samanya nggak Itu hanya membunuh gitu.
Insya Allah wis marem. Tapi kalau ini dicampur misalnya terlalu parah, dicampur pestisida pakai bumbunya, Ini boleh. boleh. Kalau biosaka boleh, kalau N1 jangan. Kalau biosaka biasanya pestisidanya menguat. Kalau N1 pestisidanya tidak berfungsi. Tapi insya Allah nek tadi tahapannya sudah dilakukan, mudah-mudahan dengan urin saja itu hamanya tidak akan ada serangan yang over. Insya Allah begitu. Terus apalagi tidak pakai herbi misalnya, rumput itu ternyata pupuk kita cadangan yang luar biasa jumlahnya, sampai mohon kok Pak. Kita kan mimpi petani ku nek duwe stok pupuk gampang semepak gitu tuh Pak. Setiap nandur ono, ternyata sajane ono ning kita nggak sadar. Alhamdulillah doanya kita suket nek iso aja dukulne itu ndak dijabah Pak. Sempat dijabah kiamat Pak. Indonesia wis ratu tukul suket orang tentu Arab terus hijau, tidak mungkin karena suhu bumi langsung meningkat toh. Terus kemungkinan kalau ada rumput, akar-akar rumput hidup itu tidak ada longsor, tidak ada erosi, lapisan tanah atas terbawa oleh air hujan. Yuk kita sama-sama, saya ini tidak punya kepentingan khusus, kepentingan saya adalah yuk kita bareng-bareng, karena sebenarnya seluruh dunia itu saat ini sedang panik bagaimana mengerim laju kerusakan permukaan bumi, ya toh. Jadi saya sedang tidak mengganggu kepentingan pihak siapapun. Saya justru mengamankan kepentingan kehidupan manusia. Jadi ini bagian dari kita peduli. Saka itu selamatkan alam kembali ke alam. Tapi dulunya itu selamatkan alam kembali ke Al-Quran. Jangan percaya ndak? Sudah setua ini Islam, Muslim, Nasrani dan yang lain-lain tidak pernah atau mungkin belum selama bertani melihat ayat pedoman yang tertulis di kitab suci. Sudah belum? Belum toh? Berarti Allahnya kita itu gur surga karo neraka tok. Gitu perasaannya dewi begitu toh? Terus Allah itu tidak bisa bertani. Pertanyaannya itu Pak. Jadi Buddha caranya berisi tentang penciptaan langit dan bumi, prosesnya macam-macamnya, komponennya itu Allah ceritakan gitu toh. Masa Allah kalah karo pabrik air mineral? Pastinya ada di situ cara penyimpanannya, suhunya berapa ditulis toh. Allah menciptakan alam dengan sempurna. Masa enggak ada cara maintenance-nya Pak? Gitu. Sayangnya kita tidak pernah melihat itu, kita tidak mencari tahu lagi. Yang kadang-kadang rada tak harapkan kampus-kampus pertanian yang dibuka oleh lembaga-lembaga agama, kalau bisa ya juga memperhitungkan ayat-ayat atau meneliti tentang firman-firman, perkataan-perkataan, pasal yang memuat tentang pertanian. Karena sebenarnya nek ngomong pertanian di kitab suci itu gampang banget Pak. Kurang banyu urip kabeh, ngono lho. Tapi apa ya segampang itu? Nek dari Allah segampang itu. Jadi itu yang coba ayo kita aja. Kita hanya perlu sadar bahwa alam sudah sempurna. Kalau terjadi kerusakan sekarang itu ulah kita. Nek bencana iku dhewe nyalah-nyalahne ya Allah, ngono padahal dhewe sing rusak dhewe. Ya, karena ulama sendiri. Untuk tanaman seminggu sekali. Tadi kan Mbak bilang tuh ada temannya yang minta buatkan air mineral diminum. Nah, kalau manusia minum berarti seminggu sekali juga Mas. Ini bagus loh. Jadi ada mirip aku Pak. Pak, saya tidak bisa klarifikasi secara utuh itu. Iya. Tapi kalau kita tadi Pak Camat menyampaikan tentang kearifan lokal, leluhur kita mewariskan dan pedomannya sederhana. Apapun yang dimakan hewan-hewannya tidak mati, itu bukan racun. Kabeh sing dipangan sapi itu mesti diracun. Nek sapine ra mati, gitu ya. Iya. Nah, kalau tidak bisa dimakan, itu hanya kemungkinan kedua, kemungkinan bisa jadi obat. Caranya bagaimana?
ya dicari sendiri bagaimana. Tapi nek kita itu senang godak-gaduk matuk ya Pak ya. Godak-gaduk matuk. Ini rumput teki, searching aja kandungannya apa, fungsinya apa. Misalnya rumput ulangan, kandungannya apa, fungsinya apa. Proses biosaka ini sebenarnya kembali ke metode masa lalu yang kita nek gawe jamu kok direbus ya engko rusak. Dulu kita berpikir begitu toh. Makanya nek gawe jamu dibebek, ditumbuk dibebek, terus diperes. Kok nek wis jadi, itu kadang ora banyu anget lho ya. Banyu adem, banyu mateng kok terus diombe. Dijarne songi wis rada napi sithik rasane pun beda. Apa dikek gula sithik. Biasanya gitu. Saiki kan direbus gitu ya. Dengan catatan apa? Engko enek mikrobane dan macam-macam gitu. Ya, kita ndak tahu, tapi yang jelas nanti kita nikmati, kita sampaikan sendiri setelah kita buktikan. Yang jelas menurut Mbah dulu obat kuwi nyampar nyandung. Terus menurut Al-Qur'an juga obat itu tidak jauh. Ya toh, tidak jauh-jauh toh? Ya wis toh, kayaknya lebih kurang bodoh. Ini sekarang ada urin. Urin asli ya? Ya. Silakan yang melapor. Tadi yang di galon tadi. Saya kalau anginnya bertolakan itu saya nggak boleh. Di sini baunya di sini. Tenang aja. Ini udah bau. Sekarang gue banget. Nah, Bau berarti masalah. ini nek ditutup rapat dalam hitungan 1-2 hari bisa meledak enggak? Iya Pak. Tidak toh? Iya. Ya, N1 untuk mengurai agar tidak terjadi proses itu. Oke. Oh, ini yang di galon tadi Pak. N level 1 yang sudah diencerkan tadi di galon. Ini per 15 liter itu hanya 25 mili. Tutupnya itu Pak. Nek untuk nyemprot kohib per air 15 liter itu 100 mili. Tapi untuk urin murni 15 liter itu hanya membutuhkan 25 mili. Ini 200 mili pokoknya ini. Ya enggak masalah, nek mana-mana. Harusnya satu tutup tadi bisa untuk 3000 liter, terus jenengan hanya 1000 liter kan? Gimana? Rugi. Bukan overdosis. Sampun. Sudah, dikit lah. 50 mili ya lebih kurang segini. Ini kan 220, 100, 150, 220 nya sini gitu ya. Lebih kurang 50 mili segini lah. Sekarang masih bawa pemberat, boleh Pak? Hah? Berkurang. Ini kasih tahu saya. Nah, yang nggak bau, yang tercium tadi ke udara itu namanya amonia. Amonia itulah yang merusak. Amonia itulah yang dibuang pada saat proses fermentasi yang membakar tanaman. Nah, amonia ini sekarang tercium enggak? Nah, ini paling kecium pas ditempelnya banget. Ini bukan amonia lagi. Ini aroma alami. Itu beda toh? Beda. Tidak bau. Aroma alami dan amonia. Amonia itu terbawa ke udara. Jauh. Tapi kalau aroma alami, ya nek jenenge kencur ya baunya begitu. Tapi nek kencur busuk kecium kemana-mana gitu toh. Nah, yang tercium terbawa kemana-mana itu namanya amonia yang terlepas dari proses reaksi pembusukan. Nah, yang dihilangkan pakai ini adalah amonia. Yang ketika jenengan semprotkan fermentasinya tidak sempurna itu jadi terbakar tanaman ini. Nek sudah kena ini Pak, ini mau jenengan gerujukno sak galon ning cabe pun ora apa-apa. Ini wis jadi. Semudah itu membuat urin sapi jadi pupuk. Udah dan cepat. Ini kalau mau diaplikasikan ke tanaman, kalau 20 pakai jerigen misalnya ya, Ya. itu dikasih berapa? Ini kalau untuk padi, sak jerigen ini bisa untuk 1 hektar. Tapi disemprot. Disemprotkan. Ya, kalau mau disemprot. Kalau mau dikocor, biasanya holti ya. Kalau padi kan nggak mungkin ngocor, itu namanya ngocor. Kalau holti, nanti per 20 liter atau per tangki itu bisa 200 sampai 300 mili ngocor.
Ya, tapi kalau mau disemprot untuk cabai 100 ml aja udah bagus. Nah, ini pupuk Misalnya aplikasi ini ditambah sedikit masih diperbolehkan. kalau mau total organik biasanya lab melarang. Tapi kalau untuk mengefisiensi dicampur kimia ya monggo, nggak ada masalah. Nggak masalahnya apa? Kan kita pengen hasilnya optimal gitu ya. Yang Oke. paling bilang organik nanti kalau sudah dicampur. Semi atau sehat gitu loh. Tapi gini, ini 15 liter dikasih misalnya 5 sendok NPK. Itu enggak masalah. Ini enggak masalah, hanya untuk menambah. Tapi sebenarnya urin ini sudah bagus. Wong dulu belum ada pupuk kimia, ya urin yang dipakai. Tapi prosesnya itu sesuai. Gitu. Soalnya kan kayak tanah-tanah di sini sudah tiap saat itu kan dikapur, dipupuk, diapakan itu kalau nggak diurai kayak gitu, kalau udah Boleh handphone satu? Ya, Buka surat Fusilat ayat 39. Boleh. Silat 39. Boleh. surat fusilat ya. Surat Fusilat ayat 39. Pak Ansar, untuk pembenah tanah di lahan itu kan kita semprot N level 1. Betul. Nah, setelah tanam, saya mau nanam bawang merah. Terus ini buat ngocor saja, apa disemprot? Ya. Surat ke-41 ayat ke-39. Ya sudah. Dan sebagai dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu sering Kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bekas dan subur. Kering dan tandus. Itu subur ya? Begitu kemarau itu kan ketika kemarau ya, Iya. kering, tandus, kerontang, Allah kirimkan hujan. Ayatnya apa? Niscaya bergerak dan subur. Sebenarnya Pak, tanah kita dari kemarau ketika hujan pertama Allah kirimkan itu surat Al-A'raf ayat 57. Allah perintahkan angin untuk membawa kabar gembira, yaitu hujan dibawa pada tempat yang tandus. Kemudian Allah jadikan dengan air itu tanah itu menjadi hidup dan subur. Al-A'raf ayat 57-58. Terus 58-nya di tanah yang baik tanamannya akan tumbuh dengan subur, di tanah yang tidak baik tanamannya tumbuh merana. Tapi kebanyakan yang disampaikan rata-rata hanya ayat 58-nya saja, tapi 57 kadang-kadang ditutup. Nah, nek melihat rujukan ayat ini jenengan percaya enggak? Al-A'raf 57-58. Jadi karena air hujan tanah itu jadi subur, tanah itu jadi baik. Sayangnya begitu tumbuh rumput, herbisida masuk, saat itu juga dengan bunuh tanah yang baru hidup. Hasil seolah-olah tanah kita tidak subur. Ya kan? Padahal Allah bangkitkan setelah kemarau. Iya. Terus begitu semua tumbuh dengan bunuh seketika itu. Dan itu akan bangkit lagi setelah kemarau panjang berikutnya tahun berikutnya, Pak. Karena Allah membangkitkan itu setelah kemarau, Pak. Awal berarti ya, pertama kali hujan. Setelah kemarau. Jadi tanah kita rusak, iya bener, nggak kayak dulu, iya bener, salahnya dibunuh. Kita yang bunuh, Pak. Mas mau tanya Mas, ini kan tadi prosesnya tuh menghilangkan amoniak. Iya. Kalau di fermentasi itu kan ada proses yang ada Dekomposisi. hitungan C/N rasio gitu Ya, CN rasio. sehingga ininya naik gitu kan. Ya, Pak. Yakin? Kalau di sini ada nggak? Yakin, Pak? Ketika difermentasi, CN rasionya itu naik. Naik atau berkurang? Itu terjadi pelepasan energi. Iya. Pelepasan amoniak yang begitu besar dalam waktu yang tidak sebentar. Minimal 4. Energinya akan turun apa naik? Ketika ini tidak terjadi pelepasan energi, kira-kira energinya banyak yang di sini atau yang sudah terlepas banyak itu? Ini tidak terjadi proses. Terus ketika ini sudah ramah disebar, di sini ada saripati. Mikroba itu hidup di setiap jengkal tanah lembab kita. Gitu, itu namanya mol. Mikroorganisme lokal itu tidak ada di lapor.
orang Purworejo asli 50 tahun di Jakarta isik ngaku saya asli orang Purworejo, itu enggak? Iya toh? Terus ada toh Pak dibawa dari labor, ini mall, bener apa enggak? Lokal kok ya orang situ toh Pak, pribumi loh Pak, lokal itu Pak. Mohon maaf ya, PGPR misal itu mallnya bambu enggak? Tapi mallnya sawah enggak? Mohon maaf loh ya, misal E4 gitu ya, itu mallnya sawah di situ enggak? Emang di bawah rumput itu tidak ada ekosistem mikroba? Ada. Kira-kira di bawah rumput itu mikroba baik atau mikroba jelek? Buktinya apa? Rumputnya tumbuh subur, beres tuh Pak. Ketika tanaman vegetasi di atasnya tumbuh subur, berarti mikroba di bawahnya baik enggak? Namanya apa? Enggak tahu, silakan diteliti. Tapi yang jelas ketika saya ambil mikroskop, ketika saya ambil sampel tanah, ada pergerakan mikroorganisme di sana. Dan itu tidak satu, ada yang batang, ada yang bulat, ada yang kotak, wes. Saya cuman ini mikroba baik apa namanya saya tidak tahu. Tapi yang jelas rumput yang tumbuh subur ini bukan patogen. Artinya ketika kita beri makan ini akan segera diubah nggak sama mikroba itu? Sayangnya ketika bahan kimia masuk, mikroba itu nggak mati direbus 100 derajat. Sayur direbus dipanaskan 100 derajat, besok telat panasi basi enggak? Itu aktivasi mikroba enggak? Iya. 100 derajat direbus mikroba enggak mati. Tapi itu enggak perlu dipanaskan, 2 minggu nggak akan basi. Cukup ditambahkan 1 tetes formalin. Mikroba itu resisten terhadap bahan kimia. Baru tumbuh bagus semprot herbisida. Ini mati atau dorman? Mati. Dormannya mikroba suhu 300 derajat nggak pecah Pak. Makanya ditemukan juga mikroba yang di kawah Pak. Di suhu 5000 derajat ada mikroba di situ, tapi dalam bentuk dorman. Tidak mati loh Pak. Nah makanya salmonella atau bakteri apa itu direbus 300 derajat tidak mati. Ketika terkontaminasi dimasak kadang-kadang mampu membuat orang terinfeksi. Tapi kalau dengan bahan kimia lewat dorman dia tidak aktif. Nah yang jadi masalah Indonesia tidak pernah suhunya di atas 50 derajat, suhunya tidak pernah di bawah 10 derajat. Kok mikroba kita punah? Kenapa? Ya karena ada kontaminan di batas toleransi nilai ambang batas. Sayang ini jarang disampaikan di tempat petani dan jarang dikuasai oleh praktisi penyuluh. Nilai ambang batas itu apa dan berapa? Dampaknya apa? Gitu? Maaf itu jarang sekali penyuluh menguasai tentang nilai ambang batas. Dan itu tidak boleh dilanggar, itu ketetapan internasional bukan Indonesia. Ditetapkan oleh peneliti dunia loh Pak. Sehingga ada aturan yang selama ini dilanggar oleh petani hanya karena harga marem. Gitu Pak, harga marem itu nanti Pak, harganya marem. Bukan efektif efisien, tapi pokoknya marem. Saya oke, saya mantap gitu. Yang rusak di situ. Tapi kalau kita menggunakan tentang nilai ambang batas bukan tidak boleh. Nilai ambang batas ini masih menjaga keseimbangan ekosistem. Kesalahan kita di Indonesia harus diupgrade di situ. Tapi itu juga yang akhirnya menimbulkan dampak anak muda tidak mau bertani. Kerja rekoso seolah tidak ada badi, gitu. Jadi akut banget permasalahan kita. Yang sebenarnya itu fakta miris di negeri agraris. Kok Israel bisa organik, kok kita kimia, gitu loh. Kok di Qatar aja sistem tetes, kok kita sistem tabur, gitu loh. Pokoknya wes. Jangan-jangan semua sama-sama gak sadar Pak, gitu. Karena semua yang produk bule, nek bule teko itu kelihatan wah. Ada wis toh. Pokoknya nek produk Jerman itu kelihatan wah. Padahal Eropa itu tidak mampu membangun bangunan sehebat semodern Borobudur Pak. Dan kita jauh lebih dari itu. Harusnya mereka itu terkagum-kagum dengan karya kita dan kita gumun dengan karya mereka yang sederhana itu.
Hah? Yo gumunan ki ngono padahal wis dipesan aja gumunan. Nah, ini pletong. Perlu berapa banyak waktu untuk membuat ini jadi pupuk organik? Paling cepat. Ada yang dari berbus itu 1 hari. Ini 2 menit jadi. Sekarang yang hari-hari. Tapi masalahnya presentasinya berapa? Tahu nggak? 1 tutup N level 1 bisa untuk 500 ton. 500 ton. Itu bisa langsung jadi, nggak perlu dicampur tanah. Ini bisa dikasih biji hidup. Ini bukan nggak dilirik sama pasar asing, ini dilirik. Tapi saya terikat Pak, nek Quran kuwi ra iso dibuktekno, aku gak percaya Tuhan. Tapi nek Al-Quran itu bisa terbukti, saya akan sebarkan dan saya akan sampaikan. Itu masalahnya Pak. Bukan gak butuh duit, nek gak terikat itu tak dol Pak aslinya. Bukan nazar Pak, karma Pak. Nah, jadi iki mlaku ini apa ora butuh duit butuh Pak, tapi nantang Quran kuwi yo masalah. Masalah. Hah? Weh, iku pesugihan deh. Nah, tapi ini sebenarnya cuma disemprot aja Pak. Nek semprotan, terus ini ditanam wis hidup. Tanpa dicampur tanah. Asli, boleh dipraktekkan. Sudah mungkin puluhan, hampir ratusan ribu petani yang tak berikan secara gratis itu Pak. Oh ya ngono ya wis bagus. Iya boleh. Ah enggak ada semprotan toh? Panitia. Jadi pakai semprotan gitu wis bagus. Atau gini aja. Oh ya Dan. Wis, itu udah sampai bawah loh Pak. Tumpukan 1 meter. Tumpukan 1 meter ya. Itu ndak perlu diwalik terus semprot neh. Telung dino neh kok diwalik neh ngono Pak. Pak dalam posisi 3, 4 hari, 5, 6 hari. Panasnya minta ampun kalau fermentasi Pak. Terus petani dikon ngolah alik kaya ngono, nyiksa apa ora Pak? Ini yang terjadi kok faktanya. Tapi bukan karena itu saya meneliti ini. Ternyata amoniak yang dilepaskan pada saat proses fermentasi itu menyumbang besar kerusakan ozon. Gitu, menyumbang besar laju pemanasan global. Kalau ada 2 pilihan Pak, ada 2 cara hanya. 1 nek kimia jenengan yang rusak, nek organik amoniaknya merusak alam. Jenengan pilih mana? Nah, saya tidak terima dua-duanya, harus ada cara ketiga Pak. Kok 1000 jalan menuju Roma kok geranya kasih 2 pilihan, nek tidak tubuh kita yang rusak, alamnya yang rusak. Podo-podo bunuh diri tuh Pak. Itu yang terjadi cikal bakal pemikiran saya dulu. Sudah aman. Mohon maaf, ini jangan tangan saya. Sopo yang pegang monggo dicium, diambil, plek, coba dicek. Jangan dikit, langsung bawah, coba sampai ke bawah. Gambung wae aja dicipi aja. Nggak wis bawahnya di atas, jangan wis kamu. Oh ijik ra apa lah. Dikit banget ya. Kira-kira bau amoniak sapi baru nggak? Ini bener-bener tai sapi baru diboplok gitu loh Pak. Ya, bau ini kayak apa ya? Bisa tak kayak tai sapi ya? Kaya kaya apa, Pak? Kayak kokat yo. Wong ini dikasih bawang merah hidup kok Pak. Ini dikasih biji jagung ya tumbuh kok. Tapi orang kayak donat. Ya ora lah. Aku tak eleng-eleng dia urung kelingan. Kandang tuh Disemprot, langsung di kandang disemprot, itu langsung jenengan bawa ke sawah. rasa ngomong, Pak. Tidak maksudnya. Ya, atau langsungan di kandang itu disemprot, langsung jenengan plok-plokin ning nggon ngisore cabe enggak apa-apa. Hah? Ini kita ngomong tentang jamur dan mikroba ya. Di sini kan ada jamur, ada mikroba. Pak, satu lagi. Ketika kita ngomong jamur, ngomong fungi dan ngomong mikroorganisme, kita harus paham siklus.
Ya kan? Pak, mikroba dan jamur itu hidup pada kondisi ekosistem yang seperti apa? Lembab, asam, suhu hangat. Kira-kira buat tempe sudah diracik pakai racik, lebok nenek freezer jadi tidak? Nggak mungkin, Pak. Kalau ini suhu sudah dingin, pH sudah netral, kira-kira jamur hidup tidak? Nah, E. coli itu hidup di suhu yang hangat. Ketika ini suhunya tiba-tiba dingin, E. coli layak nggak di situ? Ini tidak membunuh. Kalau nggak percaya silakan diminum. Ini nggak racun. Tapi ini banyu mateng apa lagi? Ini banyu mateng ya? Hah? Oh, banyu air sumur. Nah, ini emang masih ada urin lagi? Ada. Oke. 1 galon. Nah, maaf apa? Itu untuk menetralkan tanaman. Urin langsung jadi pupuk. Nah, hama itu kan tidak suka dengan aroma yang kuat dan tidak enak. Iya dong? Nah, sekarang sebenarnya urin itu kan aromanya nyebar tapi soft. Siapkan. Ya, amonia ini kan nyebar. Saya ingin membuat ini aromanya lebih kuat, tapi dibantu dengan alkohol. Alkohol ini tujuannya untuk satu, Pak. Mikroorganisme terhenti tidak? Bakteri terhenti tidak? Ketika terhenti aktivasi mikroba nggak ada. Ketika aktivasi mikroba tidak ada, eksistensi urinnya tetap tidak? Eksistensinya tetap. Ketika eksistensinya urin tetap, aroma yang tetap terjaga, artinya mampu menguasai wilayah keadaan sekitar udara dan jadi ini yang keluar bukan amoniaknya. Kenapa? Mikrobanya nggak aktif, tapi dikuatkan eksistensinya dengan alkohol. Tapi diputus proses aktivasi mikroorganisme. Bakteri sensitif dengan bahan kimia. Direbus nggak mati, tapi dia dorman dengan bahan. Ini 70%. Ini 300 mili, 17.000 murah kan? Iya. Pokoknya swasembada sesingkat-singkatnya, Pak. Kita nggak sadar semua insek aromanya sangat kuat. Itu yang buat aromanya kuat itu apa? Alkoholnya. Mungkin, Pak. Faktanya ketika terbawa angin 2-3 jam aromanya hilang, toh. Kadang-kadang terciumnya 500 meter ke sana. Jangan-jangan saya bayangkan para bom gadis lewat gue motor ngebut 200 meter wis ra ketok ewane, wis ra ketok orangnya gitu lah. Tapi ambune saya ketinggalan, gitu, Pak. Dan ternyata aroma kuat itu parfum itu seperti alkohol. Ya saya hanya asumsi, ternyata cepat. Tidak ngerti penguatnya aroma yang diinjeksi alkohol atau tidak. Yang jelas ketika ini diberikan alkohol, aromanya eksis. 3-4 bulan terjaga. Dengan 3-4 bulan terjaga artinya benar-benar tidak terjadi dekomposisi mikrobia. Kenapa? Ketika terjadi dekomposisi aromanya pasti menghilang. Ya. Nah ini untuk 1 liter sekitar 50-an mili, ini 15 liter ya anggap baik. Enggak cukup, udah aman ini. Aroma ini mudah-mudahan ketika digantung-gantung nih, ketika ini disemprot kena air hujan hilang, Pak. Ya kan? Tapi ketika digantung-gantung nih tetap ada celah udara, ada angin ke bawah lagi. Tapi kan digantung kok dibuka pintu kena hujan tambah air hujan. Tuh, ini nggak usah dibuka, bolong-bolongin aja pinggir. Bolongin pakai paku atau apa. Kalau hujan deras dia nggak masuk, tapi begitu ada angin dia terbawa. Ya. Tapi ini nggak akan kesini walang sangit. Karena walang sangit tidak mungkin nyerang rumput. Ini bahannya baku rumput gitu. Terus rumput tidak mungkin diserang mereng. Meskipun diserang mereng, nggak mungkin dipakangi sapi, Pak. Tidak. Kas serangan mereng, sapi tidak doyan toh. Minimal begitulah. Artinya yang dimakankan sapi itu bukan serangan mereng,
kan serangan paling sering. Aroma yang kuat itu dari hama, sapi juga nggak bisa. Jadi itu sudah kita bisa analisis yang diberikan sapi itu dalam kondisi tidak dalam serangan fatal meren misalnya. Ini bisa untuk antisipasi. Tapi kalau pakai urin manusia Aroma, iya kayak alkohol, jadi terbawa dia. Soft tapi terbawa menguasai, Pak. Sama nggak datang. Jadi ini sebenarnya kayak radar, Pak, yang mengkondisikan gitu loh. Jadi kan ada gelombang yang muncul dari tanaman ketika nabrak ini, gelombang ketika tabrakan terjadi perubahan spektrum enggak? Nah ini menguasai ruang sekitar itu, ketika ada gelombang yang keluar dari sawah, tabrakan dengan spektrum ini nanti terjadi perbedaan, Pak. Lebih kurang menolak. Manusia itu warnanya beda-beda loh, Pak. Dulu ada kamera waktu COVID di tempat fasilitas umum, kamera sensor. Orang yang lewat warnanya beda-beda. Sebenarnya manusia begitu. Tergantung kondisi psikologinya, tergantung kondisi nyaman atau tidaknya, kan Pak? Tergantung ada permasalahan atau tidak. Itu warnanya ada vibrasi. Kadang-kadang nek wong pinter jarene auramu kok temen gitu loh, Pak. Nah itu beneran ternyata. Jadi vibrasi potensi sel itu bukan klenik. Masa iya kameranya kok bonge abang, kok kayak biru, ini kuning. Itu nggak bisa dibohongi dan itu nggak klenik. kan tadi kalau urin dikasih larutan satu kan ya cukup. Ya. Urin dikasih Alkohol dari membuat hama pergi atau jenis. Ya, ini untuk mempertahankan. Jadi hama itu tidak suka dengan aroma yang tidak enak, gitu. Alkohol ini untuk mempertahankan eksistensi aroma kurit. Pertanyaannya kalau pas digantung misalnya aja nih, batu goyang tumpah kena tanaman atau Gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Tapi kayaknya misalnya ini bolong-bolongannya segini nih, ini tidak perlu diisi sampai penuh. Diisi segini aja, ini cukup. Artinya punya 5 liter urin ini sudah bisa untuk 1 hektar mungkin. Dan gue kayak gembok nih gini Pak. Nah ini tak jualkan marah petani Pak. Nek jadi ini mau marah-marah, mau ini barang ratuku atau kayak semeter pisan ya apa gitu. Tapi kan yang penting enggak ngeracuni apa yang mau kita makan Pak. Gitu. Selama ini jenengan itu kewane mabur, olalah buah mabur semprot langsung leang. Set. Put. Ampuh bate, kayak woro-woro melok kabeh tuku kuwi, Pak. Bener berarti. Dipangan kewan. Nek kewane mati, ojo dijajal. Ora dicerai kewan bae, ojo coba-coba. Lah iki ero, nek ora mangan mati, dhewe pangan, Pak. Ini fakta menarik antara sadar dan tidak sadar kita bunuh diri pelan-pelan. Genetik orang Indonesia itu punya riwayat umur panjang, Pak. Tidak sedikit, hampir rata-rata orang Indonesia masa lalu umurnya rata-rata di atas 80 tahun. Kalau sakit organ itu rata-rata loro apa sampun sepuh, ya kan? Tapi hari ini kok iso anak 5 tahun gagal ginjal? Padahal ginjal itu bisa dipakai untuk 70 sampai 75 tahun, Pak. Kalau kerja berat, ya mengurangi harapan hidup misalnya, stressing. Enggak juga 5 tahun gagal ginjal, Pak. Ginjal itu kerja berat paling berat ginjal hanya satu. Dia melawan residu alkohol dan lain-lain. Gitu. Selama air putihnya aman dan kadarnya tidak over, saya yakin oke. Tapi yang jadi masalah adalah 5 tahun kan nggak mungkin minum alkohol mabuk gitu tuh Pak. Terus semua makanannya nggak nyari sendiri, dikasih orang tuanya gitu tuh Pak. Bisa kadang-kadang opo kena pun, kena kanker, gagal ginjal, ono udah 15 tahun sakit diabetes, kan lucu tuh Pak. Apa? Petani ki sing racun. Wis ayo tebus dosa bareng-bareng guys.
Alhamdulillah. Tapi kan kita pengen anak-anak dikasih gratis. Oh iya Pak, bisa kan dari hasil pangan yang sehat. Betul. Hah? Berasnya pakai beras sehat, organiknya yang tidak mahal, sehingga dijual murah, dibeli tidak mahal pun petani itu. Selama ini organik dibeli sama petani buntung, prosesnya lama, jadi waktunya banyak, hasilnya turun, wes pokoknya repot Pak. Ini sudah direndam dialir nih, barang satu kue. Lagi mau sak tandon modalnya apa? Arab, modalnya gelap. Jadi Pak, saya sudah 12 tahun lebih jalan. 2012 sampai sekarang. Berarti berapa? 10, 2012 sampai sekarang. 13 tahun saya jalan. Tapi kenapa hari ini saya kencang, Pak? Jumlah petani kita tinggal 28 juta. Jumlah penduduk kita terus bertambah 300 juta ini nyentuh. Tidak ada solusi alternatif. Tidak ada hari ini anak petani lesuk jadi petani baik, tidak ada. Apalagi anak polisi, anak tentara, anak guru ya toh Pak. Anak perangkat desa itu wis ora mungkin jadi petani gitu toh. Ojo le ngono toh. Jadi kalau karena apa Pak? Kenapa tidak boleh jadi petani? Karena tidak cuan, karena rabati gitu loh. Wis direngkasani kok rabati. Tapi nek begini, kira-kira kok pengen tani apa pilih kerja pabrik Pak? Penting duwe sawah. Wis daftar transmigrasi wani Pak nek kaya ngene iki, gitu loh. Ya toh? Daftar transmigrasi wani. Merauke 1 juta hektar ya. Modalnya bersukat, oleh perangkat opo gitu, santai Pak. Wis kira-kira niku mau wong murah. Ya 70%. Enggak ada. Jadi kalau itu ditambahin satu lagi jangan hilang. Aromanya hilang. Yang alkohol toh? Hilang. Terus enak toh gini? Hah? Cium. Yang mana kok ya diombe gitu loh. Loh ini pas kamu apa ini? Pak Martoyo mana? Hah? Pak Martoyo. Gantian loh. Wis kok ngadeg kan ngomong. Gantian. Rambutnya tak kasih porsi tak tambah. Buatkan kape. Telur tak upayakan janganlah. Malang sakit Mas. Ya, malang sakit masih mau. Ada gelombang malang sakit mau. Jangan. Anak buah juga demen nih. Aromanya gurih ya Pak. Termasuk sampah sayuran Pak, mohon maaf. Sampah sayuran saya tidak rekomendasi. Sampah pasar saya tidak rekomendasi. Bisa bayangkan Pak, budidaya sayuran apa yang ada di pasar yang tidak sulit pengendalian namanya. Jus melon, jus jeruk, jus sawi, jus bayam, brokoli yang semua dibuang itu, Mama senang enggak? Selamanya yang namanya jeruk tetap jus jeruk enggak? Tetap disukai enggak? Kita buang air nyuci ikan yang diambil airnya dibuang, lalat datang enggak? Asam amino sudah umur 5 tahun ketika dibuka lalat datang enggak? Dalam berapa menit? Dan nyampe 1 menit merorot bang gitu lah. Pak, yang namanya jus jeruk mau jadi jus kita kocor tetap gelombang jeruk enggak? Ada belimbing, melon, timun, ini disukai hama semua. Terus kita buat pupuk sehingga cabai rawit kita yang dulu nggak ada serangan hama, tiba cabai rawit. Jadi gini Pak,
keilmuan organik saya itu hancur lebur ketika paham tentang elektromagnetik, Pak. Kebetulan ada salah satu guru saya, dia mempelajari tentang gelombang elektromagnetik bunga. Saya undang di mawar beda, jadi rumput yang datang buahi lanceng, kok ke bunga ini lebah, sebito-bito. Kita ternyata gelombang elektromagnetik itu mampu menentukan dia mengundang apa. Jadi tidak rebutan, Pak. Tak gelut mereka itu, dadal. Sampai lebah sunik bunga mawar misalnya, lanceng ini sekarang macam. Alam sudah punya pengaturan itu. Oke. Ini biosaka MKP. MKP itu bukan monokalium fosfat. Biosaka MKP itu sebenarnya mencampur kelapa dan pisang. Kelapa itu kita anggap punya banyak kandungan kaliumnya. Fosfat itu kita anggap punya banyak kandungan fosfatnya. Tapi tidak itu yang saya ambil. Saya ingin ambil karakter pisangnya. Pisang kalau tidak dipotong jantungnya, arep 500 butir bok cilik-cilik, kira-kira rontok enggak? Tidak pernah saya melihat buah pisang itu rontok di dalam air. Ini untuk alhamdulillah pisang itu, Pak, begitu muncul jantung, begitu nekuk sebentar, merem-merem besok wis gede. Apa? Oh, berita-berita itu. Wes, yang penting itu bukan hama yang nyerang padi toh. Nah, itu nggak mungkin nyerang padi. Nah, ibaratnya kita pilih pisang. Kenapa pisang? Itu punya kode yang bagus. Termasuk tahapan pengisian itu luar biasa, karakternya luar biasa. Ada nggak pisang dimakan lalat buah? Serang lalat buah? Enggak. Jadi lalat buah itu bukan perkara warna. Pewarna pisang sama warna mangga alpukat sama atau lebih kurang? Kok tidak mau ke pisang? Kulit pisang itu mengandung satu bahan kimia yang sebenarnya anti mikroba. Terus mungkin juga telur ketika kena getah pisang itu tidak benar. Jadi pilih pisang itu bukan tidak berhitungan. Kenapa nggak buah lain? Ini ada buah lain yang saya rekomendasi, mengkudu. Mengkudu jatuh sampai nyenjat orang mengkewani belas. Terus mengkudu juga nggak pernah kena lalat buah. Tupai koyo enak lebih ngono ya nggak gelem, Pak. Artinya antisipasi karakter itu saya indikasi sebagai bahan kimia yang baik. Terus paci aman ketimbang gadung. Paci tidak beracun. Apa? Paci kelelawar ya enggak. Jadi pokoknya banyak banget paci itu kelebihannya. Pisang pluto itu ukurannya jumbo banget toh. Dari pohonnya kita masih berbicara tentang hormon. Padahal kita nggak mungkin buat padi sebesar pisang gitu toh. Tapi berhubung di sana yang bagus pisang pluto ada, tidak apa-apa. Tapi tidak dipersyaratkan itu. Boleh. Ini prosesnya sulit. Proses mencampur air kelapa untuk tidak bergas itu tidak gampang. Kenapa? Air kelapa itu gasnya besar. Jadi pisang itu juga gasnya besar. Gitu. Tapi kalau dengan metode ini harus mampu ini tidak bergas. Tapi punya 5 liter ini, Pak. Punya 5 liter air kelapa ini. Kalau jenengan punya lahan 1 hektar, 10 tahun dibalik sendiri nggak habis. Seperti biosaka, tapi tidak sama sekali boleh ada toleransi salah ambil bahan. Salah sedikit belang itu nggak jadi.
tanpa cacat pokoknya, harus paripurna, benar-benar paripurna. Karena ini benar sih. Kok ini orang dan nanti. Di pokoknya pisangnya nggak terlalu banyak, karena ini bukan ngomong berapa banyak kandungannya. Tuh. Bapak-bapak ada foto sini, justru kita maju belum Ya, itu ilmu konstruksi loh Pak. Itu bukan ilmu konstruksi. Kita mengesampingkan. Unsur dari itu tidak mau jauh kita itu selalu didoktrin dan saya juga belum ada unsur dari itu dia akan menunjukkan bahwa terjemahan adalah proses oksigenasi. Kalau ini air, ini gula, terus mau buat kolang, tapi ini hanya airnya, berarti ini gulanya, ini pisangnya. Ini kalau pisang ini sayur bayam, ini kuah dan itu tadi bayamnya di sini, namanya sayur bayam. Yang jadi masalah adalah dimasak di dalam, tapi NPK-nya nggak dimasak. Jadi masak di sementara secara kimia itu baru dilakukan tingkat dalam sebuah proses gelombang elektromagnetik yang kita ambil konik. Ternyata konik bukan mesin. Konik itu misterius, tapi misterius bukan misterius. Misterius itu bisa diidentifikasi SOP-nya, gitu Pak. Orang yang tidak dikenal pembunuh laki-laki ada korban yang belum teridentifikasi siapa dia, namanya apa? Oh, Mr. X. Iya, benar digunakan. Tapi setelah terdefinisi ternyata ini namanya ini X-nya terganti nggak? Peran X belum terdefinisi Pak. Bukan misterius. Ternyata peran itu berasal dari peran X. Mendapatkan hasil. Ternyata itu dapat X apa itu bisa orang-orang terlibat. Itu nama coba pernah melihat dari itu. Ternyata pernah melihat peran X. Peran yang baru ditemukan tidak dengan nama diberikan oleh X. Konfirmasi terlebih dahulu. Sering. Materialnya ini agak mirip Pak. Ada identifikasi genetik yang tertentu. Itu loh Pak. Tapi manusia purba yang di Arab kita intinya tambah kecil terus ya itu mana yang sebentar lebih dahulu itu namanya depan kalau tidak ada yang lanjut sendiri ya kita ketemu saja ya wajar yang membuatnya tapi selama misteriusnya itu belum diidentifikasi namanya X.
boleh berdoa semua cepetan padahal semua ada bersih gunakan Ngomongin barang luar biasa, biasa di luar mas. Orang berarti ini konyol sekali. Ciruput kalau satu M jadi benar. Dia akan ledakan cuma emang terus reaksi putusannya sih sebenarnya terus dalam proses ini kan kalau yang gimana itu ini belum lagi mungkin kita sudah beroleh daun dan daun tidak terbakar. Ini yang saya ambil teknologi yang menangkap dan menangkap daun tidak terbakar saat tidak terbakar gitu. Teknologi yang paling canggih, yang paling canggih bukan mungkin yang lain, yang dibelinya mereka proses dari pompa langsung itu ya. Iya. Cepat udara yang masih terpengaruh dengan tidak pernah dijual hasil kita mengambil fluorescence di dalam dari mana? Itu sedang meremas berat MKP.
Enggak semudah itu Pak, belinya panjang sekali, pokoknya panjang. Tapi itu analisis. Saya itu lebih dari 5 tahun mencari bahasa yang paling penting. Jadi bagaimana kita masalahnya Pak Ari banyak banyak training juga pakai bahasa Latin, pakai bahasa Inggris.